وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Selanjutnya ikhwah, idza aslama ahadul abawaini fa ayyuhuma ahaqqu bihidanatis shaghir. Apabila salah seorang dari kedua orang tua si bayi itu masuk Islam, maka siapakah yang berhak mendapatkan hak asuhnya? Jawabannya, idza aslama ahadul abawaini fa ahquhuma bihidanatihil muslim minhuma. Apabila salah seorang dari orang tua tersebut, orang tua si bayi masuk Islam, maka yang paling berhak mendapatkan hak asuhnya adalah yang muslim, yang masuk Islam. Li'anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana ma'a ummihi minal mustada'afin wa lam yakum ma'a abihi ala dini qaumih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bersama ibunya minal mustada'afin, termasuk orang-orang yang lemah. Dan Ibnu Abbas tidak bersama ayahnya yang masih berpegang teguh dengan agama kaumnya, ya masih musyrik. Sementara Ibnu Abbas dan ibunya sudah masuk ke dalam Islam, sudah masuk Islam. Dan Ibnu Abbas tetap bersama ibunya. Wa qala, dan berkata, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu yang paling tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Demikian. Makanya karena Islam itu lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi, berarti semua haknya lebih tinggi dibandingkan hak-hak agama-agama yang lain. Otomatis penganut agama Islam, pemeluk agama Islam punya hak yang lebih tinggi ketimbang hak agama-agama yang lainnya, termasuklah mengenai hak asuh. Wa qala al-Bukhari rahimahullah wa qala Hasan wa Suraih wa Ibrahim wa Qatadah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya Hasan dan Suraih dan Ibrahim serta Qatadah mengatakan, idza aslama ahaduhuma fal waladu ma'al muslim. Apabila salah seorang dari kedua orang tua masuk Islam, maka anak itu ikut bersama yang masuk Islam. Wa kulluha atharun mausulatun sahihatun. Semuanya ini athar, baik yang athar yang diriwayatkan dari Hasan, yang diriwayatkan dari Sureh, Ibrahim dan Qatadah, semuanya sanadnya sahih. Ya, semuanya sanadnya sahih. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam sunnahnya dari Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abad imra'atuh, bahwasanya dia masuk Islam sementara istrinya enggak mau. Fa abad imra'atuhu an tuslima, dia masuk Islam, maksudnya Rafi' bin Sinan masuk Islam sementara istrinya tetap bersikukuh di agamanya, tidak mau masuk Islam. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas istrinya tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata si istri, ibnati Fatimun, anakku ini masih kecil. Wa qala Rafi', berkata Rafi', ibnati, loh dia kan anakku. Artinya di sini mereka antara Rafi yang sudah masuk Islam dengan istrinya yang nggak mau masuk Islam ini sedang mempertengkarkan hak asuh. Ya, sedang mempertengkarkan hak asuh, siapa yang paling berhak mengasuh si anak mereka. Itu ikhwah. Makanya si istrinya yang masih kafir ini mengatakan bahwasanya, loh ini anak masih kecil, jangan diambil oleh ayahnya. Si ayah mengatakan, ini kan anakku, kata si ayah, karena kan memang anak itu kan milik ayahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika, kamu dan anakmu, kamu dan diri
kamu dan hartamu milik ayahmu. Makanya Rafi' bin Sinan mengatakan, loh ini anakku. Ya, orang-orang Arab juga menisbatkan anaknya kan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi berkata kepada Rafi' bin Sinan, uq'ud nahiyah, kamu duduk di sana, ya. Kamu duduk di ujung sana. Wa qala laha uq'udi nahiyah, dan Rasulullah katakan kepada si istri yang kafir tersebut, sementara kamu duduk di ujung sana. Jadi Rafi' duduk di ujung sana, istrinya duduk di ujung sana. Kemudian fa'aq'ada as-sabiyyah bainahuma, lantas ditudukkan si anak kecil di antara mereka berdua. Jadi Rafi'nya di sana, istrinya di sana, di tengah-tengah anaknya. Kemudian summa qala ud'uwaha, lantas Rasulullah berkata kepada Rafi' dan istrinya, kalian panggil si anak. Ya, Rafi' mengatakan, nak sini nak. Ibunya juga sini nak begitu. Jadi ini sedang sedang memberikan pilihan kepada si anak. Nah, kalian panggil. Rafi' panggil anakmu, istri Rafi' panggil juga anaknya. Anaknya ada di tengah-tengah. Kemudian famalat as-sabiyatu ila ummiha. Ternyata si anak itu cenderung kepada ibunya. Ya. Ibu namanya ikhwah, dia yang menyusui, ya. Gimana tidak? Jadi tengoknya ada ibunya, ada ayahnya. Yang namanya anak kecil, ya pasti cenderungnya kepada ibunya. Demikian ikhwah, ya. Maka si anak ini kan cenderungnya pun kepada ibunya, orang ibunya yang selalu bersama dia. Beda kalau yang sudah besar. Kalau yang sudah besar, kalau sekarang ini siapa yang banyak kasih fulus lah, ya. Kalau ibunya dipanggil, ibu cerewet kali, enak dengan bapak. Kenapa? Banyak duit dikasih bapak, kan gitu sekarang. Kalau anak-anak kan nggak tahu begitu. Makanya si anak pun cenderung kepada ibunya, ya, cenderung kepada ibunya. Sementara ibunya kafir. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdiha, lantas Rasulullah berdoa, ya Allah berilah hidayah, berilah petunjuk pada si kecil ini. Kemudian famalat sabiyatu ila abiha fa akhadha. Setelah itu barulah si bayi, si anak kecil itu pergi ke arah bapaknya. Allahu Akbar. Ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdiha. Karena kan khawatir ikhwah, kalau dia pergi ke ibunya, ini akan jadi kafir nanti dia. Ya kan? Namanya juga si ibu orang kafir. Otomatis si ibu akan mengajarkan hal-hal kekufuran pada anaknya. Demikian. Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah, Allahumma hdiha. Ya Allah, berilah petunjuk kepada si anak, kepada si kecil. Lantas yang tadi sudah mau cenderung kepada ibunya ternyata berbalik kepada ayahnya. Fa akhadha, maka Rafi' bin Sinan yang sudah masuk Islam pun mengambil si anak, memboyong si anak. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kan si anak itu cenderung kepada ibunya. Tadinya sudah cenderung kepada ibunya. Kalau seandainya bolehlah hak asuh itu diberikan kepada si orang tua yang kafir, lantas bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan Allahumma hdiha, ya Allah berilah petunjuk kepada si anak, di saat si anak dia lihat cenderung kepada ibunya. Ya. Akhirnya dia pun balik pergi ke memenuhi panggilan ayahnya. Demikian, itulah berarti jalan hidayah. Berarti pengasuhan anak kepada orang tua yang kafir ini nggak dibolehkan. Ini bukan hidayah. Ya, ini bukan jalannya Islam. Tapi jalan Islam adalah anak ini diberikan kepada ayahnya yang Islam, yang sudah masuk Islam. Demikian. Inilah dikatakan petunjuk tadi itu. Jadi ketika si anak cenderung kepada ibunya, Rasulullah katakan, Rasulullah berdoa, Allahumma hdiha, ya Allah berilah dia petunjuk. Berarti kalau dia ke sana tak dapat petunjuk, dia ini anak. Ya. Berarti dia sedang memilih sesuatu yang
cenderung kepada sesuatu yang sesat. Jadi gimana? Ya beri dia petunjuk ya Allah. Akhirnya dia pun pergi ke ayahnya. Inilah baru petunjuk. Itu menandakan bahwasanya hak asuh itu juga berpengaruh terhadap jenis agama orang tua. Demikian ikhwah rahimanallahu. Tapi sayangnya adalah hadis dha'afa Ibnu Mundzir wa ghairihi. Dha'afa Ibnu Mundzir wa ghairuhu. Hanya saja hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Mundzir dan lain-lainnya. Tapi kalau kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwasanya ya dari fatwa-fatwa seperti Syurai, Hasan Al-Basri, kemudian Ibrahim An-Nakhai, Qatadah, ya, kemudian ditambah dengan bagaimana Ibnu Abbas bersama ibunya pada waktu itu ayahnya belum masuk Islam, kemudian keumuman daripada hadis Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwasanya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Demikian ikhwah. Dan dalil yang lain ikhwah ya, secara umum. Makanya apabila di antara orang tua ada yang masuk Islam, maka diberikan hak asuh itu kepada yang masuk Islam. Ya, diberikan hak asuh kepada yang masuk Islam. Demikian ikhwah. Tidak kepada ibunya. Jadi kalau ibunya tak masuk Islam, ya berikan kepada ayahnya. Kalau ayahnya tak masuk Islam, ya diberikan kepada ibunya. Kalau dua-dua ibu dan ayah Islam, maka diberikan kepada ibunya malam tangkihi selama kamu belum menikah. Selama si ibu belum menikah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik.